Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Dari penjelasan hadis-hadis di atas, tidak kemudian berarti bahwa dosa-dosa hanya sebatas itu saja. Melalui syara diharapkan agar sifat jelek itu tidak dapat menjadi faktor terjeratnya manusia dalam lumuran dosa. Sehingga melalui hadis-hadis tadi dapat diketahui jenis dosa kecil hingga dosa-dosa besar. Mengenai dosa-dosa terkecil dari yang terbesar, tidak perlu dijabarkan sebab para ulama telah mengklasifikasinya dalam kategori dosa besar. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dosa-dosa besar itu ada 4 macam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata dosa-dosa besar itu ada 7 macam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memiliki pendapat yang sama dengan Ibnu Umar. Dosa-dosa besar itu ada 7 macam. Dari 7 macam itu terbagi lagi menjadi 70 macam. Tetapi yang benar adalah hanya ada 7 macam saja. Menurut Abu Shalih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang menuntut adanya had atau hukuman di dunia. Adapun menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dosa-dosa besar itu dimulai dari awal surat An-Nisa sampai ayat intajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, yaitu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya. Surat An-Nisa ayat 31. Sa'id bin Jubair dan yang lainnya berkata, dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang Allah janjikan baginya neraka. Abu Thalib Al-Makki berkata, dosa-dosa besar itu terdiri dari 17 macam yang terhimpun dalam beberapa hadis. 4 macam dalam hati, mempersekutukan Allah, maksiat permanen dilakukan, berputus asa dari rahmat Allah dan merasakan dari tipu daya Allah. 4 macam dalam lisan, persaksian palsu, menuduh wanita-wanita yang baik, sumpah palsu dan sihir. 3 macam dalam perut, meminum khamar, memakan harta anak yatim dengan zalim dan memakan riba. 2 macam pada kelamin, berzina dan homoseksual. 2 macam pada kedua tangan, membunuh dan mencuri. 1 macam pada kedua kaki, melarikan diri dari peperangan. 1 macam pada seluruh badan, durhaka kepada kedua orang tua. Dosa-dosa ini bisa ditambah juga bisa jadi tidak. Sebab jika seorang mencederai dan menyiksa anak yatim, maka dosanya akan jauh lebih besar daripada sekedar memakan hartanya. Wallahu a'lam. Pasal derajat-derajat dibagikan di akhirat berdasarkan kebaikan dan keburukan di dunia. Manusia beda derajatnya di akhirat, demikian pula di dunia mereka terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Orang yang binasa. 2. Orang yang mendapat siksaan. 3. Orang yang selamat. Dan yang keempat adalah orang-orang yang beruntung. Ilustrasinya adalah seorang raja merebut suatu wilayah, lalu membunuh sebagian penduduknya dan menyiksa sebagian yang lain, serta membiarkan mereka tetap hidup. Merekalah orang-orang yang selamat, kemudian membebas tugaskan sebagian yang lain. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Jika saja seorang raja berlaku adil, maka ia tidak akan membagi-bagi mereka seperti itu, kecuali berdasarkan hak, dan tidak akan membunuh kecuali orang yang ingkar terhadap hak seorang raja dan mengguncang sendi kekuasaannya, tetapi tetap mengakui kekuasaannya. Dia tidak memberikan, kecuali orang yang mengakui kekuasaannya dan tidak mengabaikan tugasnya pengabdiannya. Dia tidak membebas tugaskan pengabdiannya masing-masing di antara golongan. Dia tidak membebas tugaskannya kecuali orang-orang yang usianya sudah uzur dan sudah lama masa pengabdiannya. Masing-masing di antara golongan-golongan ini berbeda imbalan. Masing-masing di antara golongan-golongan ini berbeda imbalan dan siksaan yang diterimanya berdasarkan kepada kondisi-kondisi masing-masing mereka. Yang seperti ini dikuatkan dengan riwayat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa di antara manusia ada yang melewati as-sirat seperti kilat yang menyambar. Di antara mereka juga ada yang mendekam di dalam neraka selama 7.000 tahun. Ada juga di antara mereka yang sekejap, dan 7.000 tahun ini tentunya banyak sekali keberagamannya. Adapun perbedaan siksaan yang pedih sulit digambarkan. Bagaimana pedihnya dan siksaan yang paling ringan adalah dengan dialog saat hisab. Sebagaimana seorang raja menyiksa sebagian orang yang meremehkan tugasnya dengan dia berdialog dan meminta informasi, lalu dia mengampuninya, atau ada kalanya dia hanya mencambuknya dan memukulnya dengan sesuatu. Kedudukan orang-orang yang mendapat kebahagiaan juga beragam-ragam. Seperti itu pula semua masalah ini dapat diketahui dari penukilan dan cahaya ma'rifah. Sedangkan dari sisi yang lebih rinci lagi dapat kami katakan, siapapun yang diputuskan sebagai dasar iman,
menjauhi seluruh dosa besar, melakukan yang wajib dan dengan baik, hanya melakukan dosa-dosa kecil dan tidak terus-menerus melakukannya, maka dosa-dosa itu akan diampuni. Al-Quran telah menjelaskan bahwa menjauhi dosa besar itu sendiri sudah bisa menghapus dosa-dosa kecil. Hal ini berlaku bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dari golongan kanan. Tetapi semuanya tergantung kepada iman dan keyakinannya. Jika imannya sedikit atau lemah, maka kedudukannya pun semakin menjadi rendah, dan jika imannya banyak dan menguat, maka kedudukannya semakin tinggi. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala juga saling berbeda-beda tergantung keberagaman makrifat mereka tentang Allah. Derajat orang-orang yang memiliki makrifat tidak bisa dibatasi sebab lautan makrifat tidak tertepi. Siapa yang bisa menyelami kedalamannya menurut kesanggupan dan kekuatannya, derajat golongan kanan dan yang paling tinggi sama dengan derajat yang paling rendah dari golongan orang-orang yang dekat dengan Allah. Inilah keadaan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan melaksanakan yang fardu, sedangkan orang yang mengerjakan satu jenis dosa besar atau meremehkan rukun-rukun Islam, jika dia bertobat dengan taubat yang tulus sebelum dekat ajalnya, maka dia akan dihimpun bersama orang-orang yang tidak pernah mengerjakannya, sebab orang yang bertaubat dari suatu dosa sama kedudukannya dengan orang-orang yang tidak berdosa. Kain yang sudah dicuci sama dengan kain yang sama sekali tidak terkena kotoran. Jika orang yang melakukan suatu dosa meninggal dunia sebelum bertobat, maka urusannya bisa berbahaya, karena bisa jadi saat meninggal dia itu senantiasa mengerjakan dosa tersebut lalu menjadi sebab kegoncangan imannya. Karena itulah dia mati dengan su'ul khotimah. Siksaan bagi orang yang meninggal dunia tanpa bertobat tergantung kepada keburukan dosa-dosanya dan tempo pelaksanaannya. Orang-orang yang bertaklid turun ke tingkatan surga paling rendah, sedangkan orang-orang yang memiliki ma'rifah lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan-tingkatan surga yang tertinggi. Apa yang kami sebutkan tentang tingkatan-tingkatan manusia saat di akhirat ada hukumannya serta menurut zahir sebabnya. Seperti ketetapan seorang dokter terhadap pasien yang diputuskan mati karena penyakitnya tidak bisa diobati, sementara ada pasien yang lain penyakitnya ringan sehingga pengobatannya juga mudah. Tentu saja ini hanya sekedar dugaan, tetapi lebih banyak benarnya. Memang bisa saja tiba-tiba pasien meninggal tanpa bisa diantisipasi dokter. Bisa saja seorang pasien yang penyakitnya ringan tiba-tiba mati dan dideteksi dokternya karena ini merupakan rahasia dari tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diketahui manusia. Ruh makhluk hidup serba tersembunyi dan rumit, tergantung kepada sebab-sebab yang diatur pembuat sebab. Karena itu manusia tidak mempunyai kekuatan untuk mensifatinya. Begitu pula masalah keberuntungan dan kebinasaan di akhirat, yang masing-masing mempunyai sebab-sebab tersembunyi. Manusia tidak memiliki kesanggupan untuk mengetahuinya. Bisa saja ada ampunan bagi seseorang untuk melakukan kedurhakaan sekalipun keburukan-keburukannya amat banyak. Bisa ada kemurkaan terhadap orang-orang yang taat sekalipun ketaatan yang tampak juga banyak. Penyadaran kepada takwa dan takwa di dalam hati serta keadaan-keadaan hati tersimpan rapat pada diri pemiliknya, maka bagaimana mungkin orang lain bisa mengetahuinya? Di sana ada golongan yang selamat. Yang kami maksudkan selamat di sini hanya sekedar selamat, tidak mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Mereka adalah kaum yang tidak pernah mengabdi atau beribadah, maka bagaimanakah mereka akan diampuni dosa-dosanya? Atau kaum yang tidak meremehkan ibadah, sebagaimana mungkin mereka akan disiksa. Golongan ini posisinya serupa dengan keadaan orang-orang gila, anak-anak orang kafir yang belum sampai dakwah kepada mereka dan belum mengenal ma'rifah, tidak mengenal mengingkari taat dan maksiat. Mereka layak berada di al-a'raf, tempat surga dan neraka. Di sana ada golongan orang-orang yang beruntung, yaitu mereka yang memiliki ma'rifah. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang terdahulu masuk surga. Mereka ini orang-orang yang tidak terusik oleh nafsu yang menyenangkan hati. Tujuan mereka bukanlah surga semata, tetapi tujuan mereka yang paling tinggi adalah bersua Allah memandangnya. Perumpamaan seperti orangnya yang jatuh cinta dalam keadaan seperti itu, dia lupa terhadap dirinya, tidak merasakan sakit atas musibah yang menimpanya badannya, dia tidak mempunyai hasrat selain bertemu kekasihnya. Mereka inilah orang-orang yang mendapati kesenangan hatinya, yang tidak terbesit dalam hati orang lain. Pertimbangan semacam ini sudah cukup menjelaskan semacam-macam derajat karena perbuatan baik.
Pasal dosa-dosa kecil yang menjadi besar. Ada beberapa sebab mengapa dosa kecil berubah menjadi dosa besar. Salah satunya adalah karena dilakukan secara kontinu. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la saghirata ma'a israrin wa la kabiratan ma'al istighfari. Dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan dan tak ada dosa besar selagi dimohonkan ampunan. Dosa besar yang pernah dilakukan lalu tidak dikerjakan lagi lebih bisa diharapkan ampunannya daripada dosa kecil yang terus-menerus dilakukan hamba. Contohnya adalah tetesan air yang menimpa batu yang keras. Tentu akan mampu melubanginya andaikan tetesan itu tidak dihimpun menjadi satu hingga banyak lalu diguyurkan ke batu tersebut, justru tidak akan berpengaruh apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Di antara penyebab dosa kecil menjadi dosa besar adalah karena menganggap remeh dosa tersebut. Selagi suatu dosa dianggap besar oleh hamba, maka dosa itu menjadi kecil di sisi Allah. Namun selagi hamba menganggapnya kecil dan remeh, maka ia menjadi besar di sisi Allah. Dosa itu dianggap besar oleh hamba karena hatinya ingin menghindarinya dan tidak suka kepadanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesungguhnya orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seakan-akan dia sedang berada di kaki gunung. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya. Dan sesungguhnya orang yang durhaka itu melihat dosa-dosa seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia berkata, hanya dikit aja. Suatu dosa terasa besar di dalam hati seorang mukmin karena dia mengetahui keagungan Allah. Jika dia melihat keagungan yang dia durhakai, maka dia akan melihat dosa yang kecil seperti dosa besar. Di dalam riwayat hadis Bukhari radhiyallahu di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan perkataan Anas radhiyallahu an, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan berbagai macam perbuatan yang dalam pandangan kalian lebih kecil daripada sehelai rambut. Andaikan kami mempertimbangkannya pada masa Rasulullah SAW, maka perbuatan itu termasuk dosa besar. Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, janganlah kalian melihat kecilnya kesalahan, tetapi lihatlah keagungan yang kalian durhakai. Di antara penyebab dosa kecil menjadi dosa besar adalah seorang merasa senang melakukan dosa kecil dan bahkan membanggakannya, seperti perkataannya, tidakkah engkau tahu bagaimana aku telah mencabik-cabik kehormatan fulan dan bagaimana aku dapat menceritakan keburukan dan kegagalannya? Atau perkataan seorang pedagang, tidakkah engkau tahu bagaimana aku dapat menawarkan barang yang sebenarnya palsu kepada pembeli itu? Bagaimana aku menipu dan membuatnya tampak bodoh? Karena perkataan dan tindakan semacam inilah dosa yang kecil menjadi dosa besar. Penyebab lainnya adalah karena seseorang meremehkan tutupan Allah, kasih sayang Allah dan keramahannya Allah kepadanya. Dia tidak sadar bahwa sikapnya itu mendatangkan kemurkaan Allah dan keramahan Allah menjadi dosa. Penyebab lainnya adalah karena seseorang menceritakan dosa yang telah dilakukannya kepada orang lain. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku diberi kesehatan kecuali orang-orang yang terangan-angan. Sesungguhnya yang termasuk terangan-angan adalah jika seorang melakukan suatu amalan pada malam hari, kemudian tiba pada pagi hari sementara Allah sudah menutupi amalnya. Lalu dia berkata, wahai fulan, semalam aku itu telah berbuat begini dan begitu. Padahal pada malam itu Allah telah menutupi amalannya itu baginya. Namun pagi harinya dia justru menyingkap apa yang telah Allah tutupi untuknya. Penyebab lainnya adalah orang yang melakukan dosa adalah ulama yang menjadi panutan. Jika diketahui dia telah melakukan dosa, maka dosanya menjadi lebih besar, seperti mengenakan kain sutra, mencari ilmu yang tidak dimaksudkan kecuali untuk mendapatkan kedudukan, seperti ilmu berdebat. Ini merupakan dosa ulama yang menjadi panutan bagi orang lain. Dia meninggal dunia dan kejahatannya tetap menyebar kemana-mana. Beruntunglah orang yang meninggal sedang dosa-dosa juga ikut meninggal bersamanya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang membuat sunnah yang buruk di dalam Islam, maka dia akan menanggung dosa-dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya sepeninggalnya tanpa ada dikurangi dari dosa-dosa orang tersebut.
Ulama mempunyai dua tugas. Yang satu meninggalkan dosa, yang kedua menyembunyikan dosa itu jika dia melakukannya. Sebagaimana dosa para ulama akan berlipat ganda jika dosa mereka diikuti orang lain, maka kebaikan mereka juga berlipat ganda jika kebaikan diikuti oleh orang lain. Seorang ulama harus sekedar sederhana sebab pandangan manusia akan tuju padanya. Dia juga harus bersikap waspada terhadap apa-apa yang telah mengikutinya. Boleh jadi dia berdosa karena sedang mengikutinya, tidak berdosa karena tidak mengetahuinya. Pasal syarat-syarat taubat. Taubat merupakan ungkapan tentang suatu penyesalan yang kemudian menghasilkan suatu hasrat dan tujuan. Penyesalan itu juga menghasilkan pengetahuan bahwa berbagai kedudukan itu akan menjadi penghalang antara diri manusia dengan kekasihnya. Penyesalan adalah duka di dalam hati karena berpisah dengan kekasihnya. Tandanya kesedihannya berlarut-larut dan disertai tangisan siapa yang ingat suatu hukuman yang jatuh kepada anaknya atau siapapun yang disayanginya dan dihormatinya. Maka dia akan banyak menangis dan musibah yang dirasakannya terasa amat berat. Lalu siapakah yang lebih disayangi dan dihormati selain diri kita sendiri? Lalu apakah hukuman yang lebih pedih daripada api neraka? Lalu apakah penyebab yang lebih jelas tentang turunnya hukuman selain dari kedurhakaan? Siapakah pemberi kabar yang lebih jujur daripada Rasulullah? Andai kata seseorang diberitahu oleh dokter bahwa penyakit anaknya tidak mungkin lagi bisa disembuhkan, tentu dia akan sedih sekali. Padahal anaknya tidak lebih disayangi daripada dirinya sendiri. Padahal dokter tidak lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Padahal tidak ada kematian yang lebih mengerikan daripada masuk ke neraka setelah itu. Padahal tidak ada penyakit yang lebih mematikan daripada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat harus memeriksa kembali sholatnya yang pernah ditinggalkannya atau mengerjakannya tetapi tanpa memenuhi syarat-syaratnya, seperti baju yang dikenakan pada ada najis atau dengan niat yang tidak benar karena memang dia tidak mengetahuinya, karena kewajiban-kewajiban lainnya. Semua yang pernah ditinggalkan harus diqadha. Seseorang harus memeriksa kembali kedurhakaannya sejak awal mula kedurhakaan yang dilakukan dan menelitinya. Jika kedurhakaan itu memang di antara lainnya adalah Allah, maka dia harus bertaubat dengan menyesalinya dan memohon ampunan kepada Allah. Kemudian dia harus melihat kadar dosanya setiap harus melaksanakan kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibanas sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan yang baik itu akan menghilangkan pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Lalu next, kita akan lanjut kepada Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya." Contoh dari apa yang kami sebutkan ini, seseorang bisa menembus kesalahannya karena mendengarkan nyanyian dengan cara mendengarkan bacaan Al-Quran dan majelis zikir. Menembus kesalahannya karena menyentuh mushaf tidak dalam keadaan suci dengan cara menghormatinya serta banyak-banyak membacanya. Jika memungkinkan, maka seharusnya ia menulis mushaf lalu memahaminya, kemudian mengamalkannya. Lalu menebus kesalahan karena meminum khamar secara sengaja dengan meminum minuman yang halal. Yang pasti lakukanlah kebalikan dari jenis kesalahan yang dilakukannya. Sebab penyakit pun disembuhkan dengan jenis kebalikannya. Inilah hukum antara dirinya dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kezaliman terhadap manusia, maka di dalamnya juga terkandung kedurhakaan kepada Allah, sebab Allah telah melarang kezaliman terhadap manusia. Orang yang berbuat zalim terhadap manusia berarti dia telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dia harus melakukannya lagi di masa mendatang serta melakukan kebaikan-kebaikan yang menjadi kebalikannya kezaliman, seperti yang sudah kami jelaskan pada bagian yang pertama.
Dan jika dia pernah menyakiti manusia, maka dia harus berbuat baik kepada mereka. Tindakannya yang mengambil harta orang lain ditebus dengan kehormatan orang lain dengan memujinya di hadapan orang tersebut, maka ini yang berfungsi dengan Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman-kezaliman yang diperbuat oleh hamba. Berbuat zalim kepada manusia bisa berhubungan dengan jiwa, harta, kehormatan, dan menyakiti hati. Pertama, jika seseorang membunuh orang lain tidak secara sengaja, maka dia harus membayar tebusan kepada orang tersebut. Yang berhak menerimanya. Uang tebusan itu bisa berasal dari dirinya sendiri ataupun siapapun yang mau menanggungnya. Jika pembunuhan itu dilakukan secara sengaja, maka hukumannya adalah qisas dengan memenuhi syarat-syaratnya. Dengan kata lain, dia harus menyerahkan dirinya kepada keluarga korban. Jika mereka menghendaki, maka mereka bisa membunuhnya, dan jika mereka menghendaki, maka mereka bisa memaafkannya. Dia tidak boleh menutupi urusannya. Lain halnya jika dia berzina, mencuri, minum khamar, atau melakukan apapun yang sebenarnya dia layak mendapatkan hukuman dari Allah, maka dia tidak diharuskan untuk mengeluarkan pengakuan seketika itu pula, tetapi dia harus menutupinya. Namun jika dia dihadapkan kepada hakim dan penguasa hingga dia dijatuhi hukuman, maka pengakuannya dianggap sah dan taubatnya juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah kisah wanita Al-Ghamiyah. Begitu pula hukuman terhadap orang yang melemparkan tuduhan kepada wanita yang baik-baik, maka dia harus dihakimi menurut kelayakannya. Kedua, kezaliman yang berhubungan dengan harta seperti mencuri, berkhianat, dan lain-lain, dan menyamarkan dalam bermuamalah. Siapapun yang melakukannya, maka harus mengembalikan apa yang telah diambil kepada pemiliknya. Dia bisa mengaku kepada orang yang telah dizalimi, mengembalikan apa-apa yang menjadi haknya, dan meminta maaf serta penghalalan atas apa yang telah diambilnya. Jika kezalimannya banyak dan dia tidak mampu melakukannya, maka cukuplah baginya berbuat kesanggupannya. Tidak ada jalan baginya kecuali memperbanyak kebaikan, agar pada hari kiamat nanti bisa diambil untuk menutupi kezalimannya, seperti qisas dan diberikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya. Itu pun jika belum terpenuhi, maka keburukan orang yang dizalimi akan diambil dan diberikan kepadanya hingga keburukannya semakin bertumpuk. Ini adalah hukuman kezaliman yang tetap yang berhubungan dengan ketebusan dan harta. Jika harta bercampur dengan harta orang lain, maka yang dizalimi, maka lalu dia tidak tahu siapa pemiliknya dan dia tidak tahu siapa yang ahli warisnya, maka hendaknya dia mengsedekahkan atas nama orang yang telah dizalimi. Jika hartanya yang halal bercampur dengan hartanya yang haram, maka dia bisa memperkirakan sejumlah berapa harta yang haram dan bisa mensedekahkan sesuai kadar tersebut. Ketiga, kejahatan terhadap kehormatan dan menyakiti hati. Dia harus mencari setiap individu antara mereka, meminta maaf kepada mereka, dan mengakui kejahatannya itu. Bahkan mungkin cara ini pun belum dianggap cukup, sebab ada kalanya orang yang dizolimi hatinya masih sakit dan ingat kembali karena banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Jika seperti ini realitas, maka dia harus bersikap baik kepadanya dan lemah lembut. Apabila orang yang dizoliminya sudah meninggal, maka dia harus lebih banyak berbuat kebaikan agar bisa menjadi pengganti keburukannya saat dihisab pada hari kiamat nanti. Dan hal ini akan selesai jika proses penggantian dengan kebaikan dan dilakukan. Pasal syarat-syarat taubat lainnya. Di antara syarat-syarat taubat yang sebenarnya adalah al-azam, yaitu keteguhan hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa tersebut pada masa yang mendatang ataupun dosa yang serupa. Azam harusnya benar-benar mantap. Perumpamaannya adalah seperti orang yang sakit yang tahu bahwa buah-buahan bisa membuat penyakitnya bertambah parah. Lalu dia berazam untuk tidak memakan buah-buahan tersebut sedikit pun selama dia masih sakit. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan azam begitu sangat efektif. Sekalipun dia juga masih membayangkan bagaimana jika pada saat berikutnya dia tidak mampu membendung keinginannya untuk makan buah-buahan. Dia tidak akan bisa bertobat selagi tidak mempunyai azam yang kuat untuk tidak makan buah-buahan. Sulit digambarkan orang yang bertobat pada saat-saat permulaannya akan mampu melaksanakannya kecuali dengan cara uzlah atau menyendiri. Tidak banyak makan dan tidur, mencari makanan yang halal, membiarkan nafsu makan dan pakaian. Sebagian orang berkata, siapapun yang benar-benar ingin meninggalkan nafsu dan berusaha untuk tidak hingga 7 kali, tentu dia dapat melakukannya.
Ada yang mengatakan siapa yang tobat dari satu dosa dan komitmen selama 7 tahun, tentu dia tidak akan lagi melakukan dosa tersebut. Jenis-jenis hamba yang bertobat dengan sebenar-benarnya. Manusia di dalam masalah tobat meliputi 4 golongan. Pertama, orang yang bertobat istiqomah dengan tobatnya hingga di penghujung usianya menyadari tindakan yang menyimpang tidak tersirat di benaknya untuk kembali berbuat dosa, kecuali hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang memang tidak bisa terlepas darinya. Inilah yang disebut istiqomah dalam tobat. Pelakunya adalah orang yang berada di barisan paling depan dalam kebaikan. Tobat ini disebut dengan tobatan nasuha, sedangkan jiwanya disebut nafsul mutmainnah. Mereka berbeda ragamnya. Di antara mereka ada yang nafsu yang menjadi tenang di bawah tekanan ma'rifah, dan di antara mereka ada pula nafsu yang selalu bertarung dengannya dan dia harus terus berusaha. Kedua, orang bertobat meniti jalan istiqomah pada induk-induk ketaatan dan kedurhakaan yang besar. Hanya saja dia tidak bisa melepaskan diri dari dosa yang dilakukannya. Memang tidak disengaja, hanya saja dia tidak melakukan keteguhan hati untuk mewaspadai yang menuruti nafsu dan keadaan-keadaan yang tercela. Sebenarnya golongan ini juga masih tinggi, hanya saja lebih rendah dari golongan di atas. Dia sudah termasuk orang-orang yang bertobat sebab kejahatan itu merupakan respon batiniah manusia yang jarang sekali ada orang yang bisa selamat darinya. Yang dia lakukan adalah bagaimana agar kebaikannya dapat mengalahkan keburukannya, agar timbangannya menjadi berat dan berat pula timbangan kebaikannya. Mereka mendapati janji yang baik dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Artinya yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Rabbmu adalah maha luas ampunannya. Pada tingkatan ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang mendapatkan ujian yang selalu bertobat. Ketiga, orang yang bertobat dengan istiqomah untuk beberapa saat, lalu nafsunya dapat menguasainya untuk mengerjakan dosa-dosa tersebut, maka dia pun melakukannya karena tak kuasa menghadang tekanan nafsu. Sekalipun begitu, dia tetap rajin melakukan ketaatan dan juga meninggalkan beberapa dosa yang sanggup ditinggalkannya. Sekalipun ada bisikan nafsu, lalu setelah Allah memberinya taufik, dia pun menghentikannya dan merasa menyesal serta ingin bertobat dari perbuatannya itu. Jiwa semacam ini disebut al-mas'ulah, yaitu pelakunya telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan shaliha wa akhara sayyi'a. Kata artinya, dan pula orang-orang yang lain mengakui dosa-dosa mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Allah memerintahkan agar dia rajin mengerjakan sebagai macam ketaatan dan membenci yang telah dikerjakannya, dengan berharap apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Artinya mudah-mudahan Allah menerima taubatnya mereka, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika dia menunda-nunda tobatnya, maka akibatnya bisa berbahaya. Sebab mungkin saja ketika dia menunda-nunda tobatnya, itu nyawanya melayang sebelum dia sempat bertobat. Setiap amal itu tergantung kesudahannya, karena dia itu harus takut bagi kesudahan hidupnya. Setiap jiwa manusia bisa meninggal, lalu saat dia mengetahui bagaimana kesudahannya, maka hendaklah dia memperhatikan setiap hembusan nafasnya dan waspada agar tidak terjerumus dalam perkara yang dilarang. Keempat, orang yang bertobat dan istiqomah barang sesaat, lalu kembali melakukan dosa dan tenggelam di dalamnya tanpa berhasrat untuk taubat dan tidak menyesali apa yang telah dilakukannya. Ini termasuk orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa. Jiwa ini dinamakan al-ammarah bisu, yaitu sekalipun dia masih takut terhadap su'ul khotimah. Jika dia mati dan tetap dalam bertauhid, maka dia masih bisa diharapkan untuk keluar dari neraka. Meskipun setelah sekian lama memang tidak mustahil dia akan mendapatkan ampunan yang melimpah, karena memang hal ini tidak ada yang bisa mengetahuinya. Hanya saja berandai-andai seperti ini tidak baik. Jika ada yang berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, simpanan kemurahan hatinya, amalnya yang sangat luas, sementara kedurhakaanku tidak mendatangkan mudarat kepadanya. Lalu engkau melihat dirinya mengarungi
lautan untuk mencari dinar dan dirham. Jika dikatakan kepadanya, kalau memang benar dia maha pemurah, maka duduk saja di dalam rumahmu, tentu saja dia nanti akan memberimu rezeki. Maka dia berpura-pura bodoh dengan menjawab rezeki itu harus dicari. Karena itu dikatakan kepadanya, begitu pula keselamatan yang harus dicari dengan ketakwaan. Pasal yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bertobat. Kami sudah jelaskan bahwa orang yang bertobat itu harus melakukan kebaikan-kebaikan yang menjadi kebalikan keburukannya, agar kebaikan itu bisa menghapus keburukan dan menembusnya. Kebaikan-kebaikan yang bisa menembus dan bisa menembus dengan hati, lisan dan aktivitas anggota tubuh tergantung pada keburukannya. Yang dilakukan dengan hati adalah dengan merendahkan diri, yang dilakukannya dengan lisan adalah dengan cara mengakui kezaliman dan memohon ampunan, seperti berkata, "Ya Rob, aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin melakukan suatu dosa lalu dia berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat dan mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan dosa-dosa telah diampuni. Yang dilakukan dengan anggota tubuh adalah dengan ketaatan, bersedekah dan melaksanakan ibadah kepadanya. Pasal obat, tobat dan metode pengobatan serta ketagihan terhadap dosa. Orang yang tidak membutuhkan obat tertentu adalah orang yang tidak menghadapi penyakit, sebab apalah artinya jika dia tidak ingin mengenyah sumber penyakit. Suatu penyakit tidak bisa dienyahkan kecuali dengan kebalikannya. Penyebab ketagihan itu adalah lalai dan nafsu. Lalai tidak bisa dilenyahkan kecuali dengan ilmu. Nafsu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan kesabaran, memotong sebab-sebab yang menggerakkan kepada nafsu. Kelalaian yang merupakan pangkal kesalahan, jadi tidak ada obat kecuali dengan perasaan yang diambil dari manisnya ilmu dan pahitnya kesabaran. Sebagaimana bercampur yang manis gula dan asamnya cuka, yang keduanya mengalahkan warna kekuningan-kuningan. Para dokter yang bisa mengobati penyakit ini adalah para ulama, karena ini termasuk penyakit hati, sementara penyakit hati lebih banyak daripada penyakit badan. Ada beberapa sebab yang membuat penyakit hati lebih banyak, yaitu orang yang pertama, orang yang ditimpa penyakit hati tidak merasa bahwa dia sedang sakit. Kedua, akibatnya tidak bisa disaksikan di dunia, berbeda dengan penyakit badan yang akibatnya adalah kematian dan tampak jelas di mata, yang biasanya akan dihindari oleh manusia. Sedangkan apa yang jarang orang menghindari dosa-dosa. Sedangkan apa yang terjadi sesudah kematian maka tidak bisa disaksikan lagi, sehingga jarang-jarang orang menghindari dosa-dosanya. Sekalipun orang yang melakukannya juga menjadi hal tersebut. Karena itu, engkau melihat seseorang yang pasrah diri kepada karunia dalam menghadapi penyakit hati, dan dia berusaha mengobati penyakit badan tanpa harus pasrah. Ketiga, penyakit hati adalah penyakit yang menular, tidak bisa dideteksi. Seorang dokter yang bisa mendeteksi dan mengobatinya adalah para ulama. Banyak penyakit yang merajalela pada zaman sekarang, sebab penyakit yang paling merusak adalah kecintaan kepada dunia. Penyakit ini tidak mampu ditangani oleh para dokter. Bahkan penyakit ini pun bisa menyakiti para dokter itu sendiri, sehingga mereka juga tidak bisa memberikan peringatan kepada manusia agar dia tidak diserang balik dengan ucapan, "Buat apa kalian menyuruh untuk berobat sementara kalian lupa untuk mengobati diri kalian sendiri?" Karena itu, penyakit ini pun merajalela dan tidak bisa dihentikan oleh obat macam apapun. Jika ada yang bertanya, apakah yang bisa dilakukan seseorang pemberi nasihat dalam menghadapi perilaku manusia seperti ini? Jawabannya, tentu saja uraian yang panjang lebar. Namun, kami akan mengisyaratkan beberapa tindakan yang bermanfaat untuk itu, yang ada 4 macam. Yang pertama adalah dia bisa menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, memberi ancaman pada orang-orang yang melakukan dosa. Demikian juga dengan hadis dan asar dengan topik yang sama. Hal ini juga diselimuti dengan pujian terhadap orang-orang yang bertaubat. Kedua, menyampaikan kisah-kisah Nabi, orang-orang salaf yang solih dan musibah yang menimpa mereka karena dosa, seperti keadaan Adam dan akibat yang dialami oleh kedurhakaan, yaitu dikeluarkan. Begitu pula yang dialami Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Yusuf alaihi wassalam,
Al-Quran tidak mengisahkan semua ini melainkan agar menjadi iktibar. Mereka memperoleh kebahagiaan selagi dapat keluar dari dosa dan kesalahan tersebut. Sedangkan orang-orang yang menderita adalah orang yang suka meremehkan, sehingga dosanya semakin bertambah. Padahal disiksa di akhirat dan itu sangat-sangat pedih. Maka dari itu dia bisa banyak menyampaikan kisah-kisah ini kepada mereka yang tidak mau meninggalkan dosa, karena hal ini dapat menggerakkan untuk bertaubat. Ketiga, memastikan hal ini berbeda bahwa siksaan di dunia pasti akan terjadi. Apapun musibah yang menimpa hamba, maka penyebabnya adalah perbuatan jahatnya. Ini hanya sekadar penegasan di hadapan mereka agar mereka tergerak untuk meninggalkan dosa. Berapa banyak orang yang meremehkan urusan akhirat karena takut siksa di dunia, hanya karena kebodohan akibat dosa akan disegerakan di dunia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hamba-hamba itu yang benar adalah tidak mendapatkan rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya aku benar-benar telah bermaksud kepada Allah. Aku menyadarinya ketika memperhatikan ciptaan himarku dan pembantuku. Abu Sulaiman bin Ad-Darani berkata, mimpi adalah hukuman seseorang akan kelalaian dari salat berjamaah kecuali karena dosa yang telah dilakukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin jika melakukan sebuah perbuatan dosa maka muncullah noktah hitam di dalam hatinya, akan tetapi jika dia bertobat tidak mengulanginya lagi dan beristighfar maka hatinya bersih kembali. Noktah hitam adalah ra'an, yaitu penutup bagi hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sekali-kali tidaklah demikian, sebenarnya apa yang telah engkau usahakan itu menutup hati mereka. Imam Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, kebaikan adalah cahaya hati dan kekuatan dalam tubuh, sedangkan keburukan adalah kezaliman dan hati wahannya dalam tubuh. Keempat, menyebutkan bahwa hukuman itu disebabkan oleh salah satu dosa yang dilakukan seperti minum khamar, berzina, membunuh, sombong, iri, dengki, dan mengunjing orang lain. Seorang dokter hendaknya tahu akan obat bagi penyakitnya, sehingga dia pun tahu bagaimana cara meracik obat tersebut. Suatu waktu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, nasihatilah aku, wahai Rasulullah. Nabi Muhammad berkata, jangan engkau marah. Yang lain berkata, nasihatilah aku, wahai Rasulullah. Nabi bersabda, menyesallah atas apa yang telah kamu ambil dari hak orang lain. Seakan-akan beliau bisa menangkap kebiasaan marah pada orang yang pertama, sedangkan pada diri orang yang kedua adalah menangkap ketamakan. Yang kami sebutkan ini adalah cara mengobati kelalaian. Berikut ini cara mengobati hawa nafsu. Seperti yang kami sudah sebutkan dalam kitab latihan jiwa, dan cara mengobatinya dibutuhkan kesabaran. Sesungguhnya orang yang sakit karena jenis penyakit ini sudah cukup lama dideritanya. Yang mendorongnya adalah bisikan nafsu yang berlebihan, atau karena dia lalai memikirkan mudaratnya. Begitu pula dalam mengobati nafsu dalam masalah kedurhakaan, seperti pemuda umpamanya, jika nafsu syahwat sudah menguasai dirinya, maka dia tidak lagi sanggup menjaga matanya, hatinya, dan anggota tubuhnya untuk mengikuti hawa nafsu tersebut. Maka dari itu harus mendengarkan hal-hal yang menakutkan sebagaimana yang disebutkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jika dia benar-benar merasa takut, tentu dia akan menjauhi perkara-perkara yang membangkitkan hawa nafsu tersebut. Orang yang membangkitkan hawa nafsu dari luar adalah orang yang sengaja mendatangkan sesuatu yang diinginkannya dan memandangnya. Cara mengobatinya adalah dengan berpuasa secara terus-menerus. Tentu saja hal ini tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan kesabaran. Tidak ada kesabaran jika tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut jika tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu jika tidak ada mata hati. Pertama-tama yang bisa dilakukan adalah mendatangi majelis zikir, mendengarkan dengan hati yang tulus, terbebas dari berbagai macam pikiran, memikirkan apa yang dikatakan. Setelah itu tentu akan muncul rasa takut. Lebih mudah untuk sabar, sehingga mudah baginya untuk mencari obat penawarnya. Setelah itu tentu dia akan mendapatkan taufik kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang melakukan dosa padahal dia juga tahu akibatnya yang buruk? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan beberapa macam jawaban. Di antaranya, pertama, hukuman yang ditunggu itu terjadi. Kedua, jika orang mukmin melakukan dosa maka dia harus berazam untuk bertobat. Telah dijanjikan bahwa taubat itu bisa menghapus apa yang telah dilakukannya. Namun kebiasaan manusia suka berandai-andai, sehingga dia suka menunda-nunda taubat karena terlalu berharap dan berandai-andai pada taubat, lalu dia lancang untuk melakukan dosa tersebut.
Ketiga, memohon ampunan kepada Allah. Cara mengobatinya adalah dengan memikirkan untuk kepentingan dirinya sendiri bahwa yang akan datang di dekatnya dia tidak akan selamat dari kematian. Yang mengobati kebiasaan berandai-andai adalah berpikir bahwa kebanyakan teriakan penghuni neraka adalah mereka berandai-andai. Orang yang berandai-andai menyadarkan urusan pada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dicapainya, yaitu keabadian. Padahal dia tidak akan abadi. Jikapun dia hidup hingga esok hari, tetapi belum tentu dia bisa meninggalkan andai-andainya seperti yang dia kerjakan hari ini. Apakah dia merasa tidak mampu mengerjakannya saat itu pula hanya karena hawa nafsu? Yang nafsu itu pun tidak lepas dari dirinya esok hari. Bahkan nafsu itu semakin menguat karena terbiasa. Dari sinilah orang yang suka berandai-andai menjadi binasa, karena mereka mengira bahwa adanya perbedaan antara dua hal yang mirip ini. Perumpamaan orang yang berandai-andai seperti orang yang merasa perlu untuk merobohkan sebatang pohon, namun karena pohon itu kuat maka dia tidak bisa merobohkannya kecuali dengan susah payah. Lalu dia berkata, aku akan menunda merobohkannya setahun kemudian. Jika aku kembali maka padahal dia sadar bahwa pohon itu dibiarkan, maka ia semakin kokoh. Sementara dia yang umurnya semakin lanjut, maka kekuatannya semakin melemah dan nafsunya semakin kuat. Bagaimana mungkin dia menunggu kemenangan padahal badannya semakin melemah dan nafsunya justru semakin menguat? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesungguhnya orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seakan-akan dia sedang berada di kaki gunung. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya. Sesungguhnya orang yang durhaka melihat dosa-dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Lalu dia berkata, hanya sedikit saja. Jika dia menunggu ampunan Allah, maka ampunan Allah itu mungkin turun. Hanya saja manusia harus mencari sesuatu yang pasti. Perumpamaan orang yang menunggu ampunan Allah seperti orang yang akan menginfakkan seluruh hartanya, membiarkan dirinya dan keluarganya kekurangan, lalu dia menunggu karunia dari Allah Subhanahu wa taala sambil berharap agar menyandung kotak penyimpanan harta. Memang bisa saja hal ini terjadi, hanya saja dia sangat layak untuk disebut orang bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Kitab Sabar dan Syukur. Masalah ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, kekuatan sabar, hakikat dan macam-macamnya. Allah Ta'ala menyebutkan kata-kata sabar dalam Al-Quran sebanyak 94 tempat, masing-masing ditambah dengan keterangan-keterangan tentang berbagai kebaikan dan derajat tinggi, serta menjadikan sabar sebagai buah dari kebaikan dan derajat tinggi tersebut. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Artinya, dan jadikan kami di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan mereka adalah meyakini ayat-ayat kami. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Artinya, dan telah sempurna perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, dan sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan. Allah juga Ta'ala berfirman, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Taqarrub tidak akan dapat terrealisasi atau terwujud dan pahala yang didapatkan dengan ukuran sebuah nilai kecuali dengan kesabaran. Puasa yang dilakukan itu berawal dari kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka termasuk ke dalam orang-orang yang bersabar. Allah menghimpun berbagai perkara bagi orang-orang yang sabar yang tidak pernah dihimpun bagi orang-orang selain mereka. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, mereka inilah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat-ayat yang senada dengan masalah ini sangat banyak, sedangkan hadis-hadis telah disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang diberi karunia yang lebih baik dan karena karunia yang lebih luas selain dari kesabaran. Dalam hadis yang lain disebutkan kesabaran dalam iman itu seperti kedudukan kepala dari jasad. Al-Hasan Al-Basri berkata, kesabaran itulah salah satu berbagai harta simpanan yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kecuali kepada orang-orang yang mulia yang ada di sisinya. Bagian dari orang-orang yang bijak berkata, terbiasa meletakkan di saku bajunya selembar kertas yang tertulis sebuah ayat, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Artinya, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami.
Ketahuilah bahwa kesabaran adalah bagian dari karakteristik manusia. Kesabaran itu akan mungkin digambarkan pada karakteristik binatang disebabkan oleh kekurangan-kekurangan dan nafsu yang mendominasinya, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa mencegahnya. Begitu pula pada malaikat, yang maka kesabaran juga tidak mungkin bisa digambarkan padanya. Hal ini tidak lain karena disebabkan oleh kesempurnaannya. Maka para malaikat diciptakan semata-mata karena merindukan kehadiran Robnya dan juga tidak dikaruniai nafsu, agar mereka tidak perlu membangkang terhadap apa yang akan datang dari sisinya. Sedangkan manusia, awal mula penciptaannya dalam keadaan kurang, layaknya seekor binatang yang diciptakan pada dirinya hanyalah berupa nafsu makan yang memang telah menjadi kebutuhan primer. Perlahan-lahan muncullah nafsu untuk bermain dan nafsu untuk perhiasan. Kemudian muncullah nafsu untuk menikah, sementara dia belum memiliki kekuatan dalam kesabaran. Jika akal mulai dewasa dan telah menjadi kuat, maka tampaklah sumber-sumber cahaya hidayah pada usia tamyiz selalu berkembang seiring dengan perkembangan memasuki masa balik, sebagaimana muncul cahaya subuh yang kemudian disusul dengan terbitnya mentari yang tampak utuh. Tetapi hal tersebut adalah suatu petunjuk yang sangat jelas tanpa adanya bimbingan untuk kemaslahatan akhirat. Jika dia dipagari dengan pengetahuan syariat, maka akan memancar apa-apa yang berhubungan dengan akhirat dan banyak pula persiapan utamanya. Hanya saja manusia mempunyai tabiat yang lebih cenderung kepada apa-apa yang dicintainya. Walaupun syariat dan akal telah melarang hal tersebut, maka terjadilah pertarungan antara akal dan nafsu. Pertarungan ini dan ada di dalam hati manusia. Kesabaran merupakan manifestasi atau perwujudan tentang kokohnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan nafsu. Jika kesabaran yang kokoh tersebut dapat berhasil dan mengalahkan hawa nafsu, maka dia pun bergabung dalam golongan para sabirin, yaitu orang-orang bersabar. Apabila kesabaran itu mulai melemah dan nafsu yang menang, serta tidak sabar dan memerangi nafsu tersebut, maka dia pun akan bergabung ke dalam golongan syaitan. Jika sudah ada ketetapan bahwa sabar itu merupakan ungkapan tentang dorongan agama dalam menghadapi nafsu, maka usaha menghadapi nafsu ini menjadi kepemilikan yang khusus yang harus dimiliki oleh anak-anak Adam. Pasal macam-macam sabar. Sabar itu mempunyai dua gambaran, yaitu yang pertama, gambaran pertama fisikal, yaitu secara fisik, seperti kemampuan bersabar dalam memikul beban yang berat melalui anggota badan, melakukan amalan-amalan yang berat dari berbagai macam ibadah yang lainnya. Gambaran kedua psikologi, yaitu kejiwaan. Kemampuan bersabar berhubungan dengan psikis atau mental dalam menghadapi hal-hal yang diminta oleh tabiat dan nafsu. Gambaran kesabaran dalam menghadapi nafsu perut dan kemaluan tersebut disebut dengan ifah. Sabar dalam peperangan disebut dengan syaja'ah. Sabar dalam menahan amanah disebut al-hilm. Sabar dalam menghadapi kasus yang menguncangkan dirinya disebut dengan satu sodirin. Sabar dalam menyimpan sesuatu disebutkan khidmusir. Sabar dalam urusan kelebihan penghidupan disebutkan dengan zuhud. Dan sabar dalam menerima bagian yang sedikit disebut qanaah. Adapun musibah sederhananya dinamakan dengan nama kesabaran dari keterangan berdasarkan pada keimanan selalu masuk ke dalam kategori sekalipun namanya berbeda-beda tergantung pada perbedaan hubungannya. Kemudian ketahuilah bahwa dalam keadaan seperti apapun seorang hamba pasti akan membutuhkan kesabaran. Yang demikian itu dikarenakan bahwa segala hal yang dihadapi seorang hamba di dunia tidak lepas dari dua jenis. Yang pertama adalah keadaan yang sejalan dengan keinginannya, seperti masalah kesehatan, keselamatan, harta dan kedudukan, keturunan dan simpatisan. Serta apapun yang diinginkannya dalam kehidupan ini, seorang hamba akan sangat membutuhkan kesabaran dalam semua urusan ini, karena tidak semua hal tersebut akan berpihak kepadanya dan tidak selamanya dia bisa mendapatkan kenikmatannya. Dia harus memperhatikan hak Allah dalam urusan hartanya dan cara menginfakannya, dan juga dalam perkara hak badannya yang harus memberi bantuan untuk kebenaran. Jika dia tidak mampu mengontrol dirinya tatkala mencari kenikmatan dan cenderung terlalu larut dengan kenikmatan tersebut, maka hal itu akan mendorongnya untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dan sikap angkuh terhadap apa yang orang arif pun berkata,
Orang mukmin bisa bersabar menghadapi cobaan, tetapi tidak ada yang sabar menghadapi kesehatan kecuali orang-orang yang dapat dipercaya. Abdurrahman bin Auf berkata, kami ditimpa kesempitan, maka kami bersabar. Namun ketika kami diuji dengan kelapangan, justru kami tidak bisa bersabar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah harta kamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Allah juga Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Jenis kedua, keadaan yang berbeda dari tidak sejalan dengan keinginan. Hal ini bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, berhubungan dengan ketaatan. Hamba harus mampu menumpuk dan kesabaran dalam hal ini, sebab jiwa manusia mempunyai tabiat yang untuk selalu menghindari dari ubudiyah. Ada pula di antara ibadah yang tidak disukai dikarenakan malas seperti sholat. Ada pula ibadah yang tidak disukai karena sifat bakhil seperti zakat. Ada pula ibadah yang tidak disukai karena gabungan antara rasa malas dan sifat bakhil seperti haji dan jihad. Seorang hamba perlu bersabar dalam keadaan masalah ketaatannya yang bisa dibedakan dalam 3 keadaan. Pertama, keadaan sebelum ibadah, yaitu meluruskan niat, ikhlas dan sabar. Keadaan kedua adalah tatkala melaksanakan ibadah, yaitu sabar dan untuk melalaikan Allah, untuk tidak melalaikan Allah saat beribadah, sabar untuk bermalas-malas untuk dan dalam melaksanakan adab dan sunnah-sunnahnya. Dia juga perlu sabar untuk meninggalkan segala kesibukannya. Ketiga, keadaan sesuai ibadah, yaitu sabar untuk tidak memamerkan dan menceritakan karena ria dan mencari nama hal-hal yang bisa menggugurkan amalnya. Siapa yang tidak mampu bersabar setelah bersedekah dari perkataan yang menyakitkan hati orang, diberi sedekah dan menceritakan kepada orang lain, maka pahala sedekah itu akan gugur. Yang kedua adalah sabar dalam menghindari maksiat. Seorang hamba sangatlah memerlukan kesabaran dalam bentuk ini. Jika kedurhakaan ini sangat mudah untuk dilakukan, semacam kedurhakaan lisan yang berupa ghibah, dusta, pamer, dan lain-lainnya, maka kesabaran hal ini sangatlah berat. Jika engkau melihat kepada seseorang yang memperhatikan orang lain mengenakan sutra, maka dia akan mengingkari karena jelasnya dosa dilakukan dibandingkan dosa lisan dan kadang orang tak sadar. Tetapi jika orang yang dilihatnya itu ghibah sepanjang hari, ternyata dia tidak mengingkarinya karena dianggap biasa. Siapa yang tidak mampu menguasai lisannya saat berdebat dan dia tidak mampu bersabar menahan dirinya, tentu dia akan mengisolir diri. Yang ketiga, sabar menghadapi sesuatu yang di luar kehendak pilihannya, seperti datangnya musibah yang tidak terduga, seperti kematian orang yang dicintainya, harta benda yang musnah, mata yang tiba-tiba menjadi buta, ditimpa suatu penyakit, dan berbagai macam cobaan lainnya. Yang mirip dengan bagian kesabaran ini adalah sabar menghadapi gangguan orang lain, seperti orang yang menyakiti dengan perkataannya, perbuatan, atau tindakan kejahatan terhadap diri dan hartanya. Sabar dalam hal ini adalah tanpa harus membalasnya. Sabar menghadapi sikap orang lain yang menyakiti adalah tingkatan sabar tertinggi. Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu mampu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk orang-orang yang patut diutamakan. Allah Ta'ala juga berfirman walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu telah menjadi sempit disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Allah Ta'ala juga berfirman artinya, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sabar itu ada 3 macam: sabar menghadapi musibah, sabar untuk taat, sabar menghadapi kedurhakaan. Barang siapa yang bersabar menghadapi musibah hingga ia menolak musibah itu dengan menganggap baik kedudukannya, maka Allah menetapkan baginya 300 derajat, yang jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Barang siapa yang sabar untuk ketaatan, ditetapkan baginya 600 derajat, yang jarak antara satu derajat dengan yang lainnya seperti jarak antara bumi dan langit, hingga ke ujung arsy.
Barang siapa yang sabar dalam menghadapi kedurhakaan Allah menetapkan 900 derajat kepadanya, yang jarak antara satu dengan jarak yang lainnya seperti jarak antara bumi dan langit, antara bumi hingga ars 2 kali lipat. Hadis-hadis dalam keutamaan bersabar banyak sekali, diantaranya yang ditakhrijkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah menghapus dosa-dosanya dengan musibah tersebut, termasuk pula duri yang menusuknya. Dalam hadis lain, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa sakit, kelelahan, kekhawatiran, kesedihan, dan gangguan dan kesusahan, termasuk pula duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Dalam hadis lain disebutkan, cobaan senantiasa menimpa orang-orang mukmin laki-laki ataupun wanita pada badannya, hartanya, dan anaknya, hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang satu kesalahan pun tidak ada pada dirinya. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras cobaannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian orang-orang yang semacamnya. Seseorang akan dicoba tergantung kepada agamanya. Jika di dalam agamanya dia teguh, maka cobaannya ditambahi. Jika dia di dalam agamanya lemah, maka cobaan diperingankan. Cobaan senantiasa menimpa hambanya jika dia berjalan di muka bumi, tidak ada lagi satu kesalahan pun pada dirinya. Kami meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah berfirman, jika aku menimpakan kepada salah seorang di antara hamba-hambaku kepadanya badannya, hartanya, dan anaknya, lalu dia menghadapi hal itu dengan sabar yang baik, maka aku merasa malu kepada dirinya pada hari kiamat, ketika aku memberinya timbangan kepadanya, atau ketika aku menggelar pengadilan kepadanya. Pasal-pasal sabar. Adab bersabar. Adab-adab dalam bersabar harus digunakan di awal terjadinya goncangan suatu ujian. Hal ini berdasarkan kepada Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu hanya pada goncangan yang pertama. Di antara adab-adab sabar adalah istirja, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saat menimpa. Yang lain adalah menenangkan anggota tubuh dan lisan, serta diperbolehkan menangis. Sebagian orang bijak berkata, hati yang bergoncang tidak bisa mengembalikan apa yang sudah lepas dari tangan, tetapi ringankanlah rasa kecewa. Di antara tanda sabar yang baik adalah tidak menampakkan pengaruh musibah terhadap orang yang terkena musibah, seperti yang dilakukan Ummu Sulaiman, istri Abu Talha, tatkala anak mereka meninggal. Cerita tentang Ummu Sulaiman ini sudah masyhur di dalam kitab Sahih Muslim. Sabit al-Banani berkata, Abdullah bin Muttarif meninggal dunia, lalu ayahnya keluar rumah menemui kaumnya sambil mengenakan pakaian yang bagus dan mentereng. Mereka merasa marah melihat perbuatan ini. Mereka berkata, Abdullah telah meninggal dunia, tetapi justru keluar rumah dengan mengenakan pakaian sebagus itu. Muttarif berkata, apakah aku harus merana karena kematiannya? Aku telah menjanjikan kepada aku 3 perkara, yang setiap perkara aku sukai daripada dunia dan seisinya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muftadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Muttarif berkata lagi, Tidaklah ada sesuatu yang diberikan kepadaku di akhirat sekalipun hanya secangkir minuman, melainkan aku lebih ingin mengambilnya daripada dunia. Khalid bin Usaim terjun dalam kancah peperangan bersama-sama anaknya. Dia berkata, wahai anakku, majulah dan bertempuhlah hingga aku menyusulmu. Maka anaknya itu pun maju dan bertempur secara all-out, habis-habisan, hingga akhirnya terbunuh. Lalu Sal maju ke depan dan bertempur hingga terbunuh. Setelah itu para wanita menemui istri Sal, Mu'adzah al-Adawiyah. Dia berkata, aku ucapkan selamat datang jika kalian hendak menyampaikan selamat kepadaku, tetapi jika kalian datang untuk tujuan selain itu, lebih baik pulanglah. Jika suatu musibah memungkinkan untuk disembunyikan, maka menyembunyikan merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat mata. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jika seorang hamba sakit, maka Allah mengutus 2 malaikat kepadanya seraya berfirman, lihatlah apa yang dikatakan kepada orang-orang yang menjenguknya. Jika dia memuji Allah saat mereka menemuinya, maka kedua malaikat itu melaporkan kepada Allah dan dia lebih mengetahui. Lalu
Lalu Allah berfirman, hambaku mempunyai hak agar aku memasukkannya ke dalam surga jika aku mematikannya, dan jika aku menyembuhkannya, maka aku akan menggantikannya dengan daging yang lebih baik dari dagingnya, dengan darah yang lebih baik dari darahnya, dan aku menghapus darinya kesalahan-kesalahannya. Ali bin Abi Thalib berkata, di antara wujud pengagungan terhadap Allah dan mengetahui hak-haknya adalah janganlah engkau mengeluhkan sakitmu, dan janganlah engkau menyebut-nyebut musibahmu. Al-Ahnaf berkata, aku tidak melihat sejak 40 tahun yang silam, aku tidak pernah menceritakan kepada orang lain. Sesungguhnya yang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bagaimana keadaanmu wahai Abu Abdillah? Dia menjawab, baik-baik dan tetap dalam keadaan kesehatan. Orang itu bertanya lagi, apakah semalam engkau demam? Imam Ahmad berkata, jika sudah kukatakan bahwa aku dalam keadaan sehat, maka engkau jangan mendesakku kepada sesuatu yang tidak kusukai. Syaqiq Al-Bakhlil berkata, barang siapa mengadukan musibah kepada selain Allah, maka dia tidak mendapatkan di dalam hatinya manusia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang bijak berkata, di antara simpanan kebaikan adalah menyembunyikan musibah. Orang-orang terdahulu biasa senang jika mendapat musibah karena pertimbangan pahalanya. Kisah-kisah tentang masalah ini cukup banyak, inilah salah satu di antaranya. Diriwayatkan bahwa ketika Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah meninggal dunia, maka ayahnya Umar ikut menguburnya. Setelah penguburan selesai dan dia telah meratakan tanahnya, dia berdiri tegak di samping kuburan anaknya lalu berkata, semoga Allah merahmatimu wahai anakku, engkau adalah anak yang sangat berbakti kepada bapakmu. Demi Allah, semenjak Allah menganugerahkan dirimu kepada aku senantiasa senang. Tidak, demi Allah, aku justru lebih senang dan aku berharap bagianku dari Allah semenjak aku memberikan jasadmu di tempat ini. Jika dikatakan, jika yang dimaksud sabar itu adalah tidak membenci musibah, maka tidak ada kesanggupan bagi manusia untuk berbuat seperti itu. Jika merasa senang karena datangnya musibah itu karena seperti yang kau ceritakan ini, berarti ini lebih jauh dari gambaran sabar. Jawabannya, sabar itu tidak akan terasa, kecuali karena kehilangan sesuatu yang dicintai dan hadirnya sesuatu yang tidak disukai. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi sebuah respon, yaitu batin yang terguncang. Dan kondisi ini pun menjadi sesuatu yang dimaklumi. Hal yang dilarang adalah apa yang hendak dicari, seperti mencabik-cabik saku, pakaian, menampar pipi, dan berkata yang semacam-macamnya tentang kesenangan. Seperti yang kami sebutkan, maka hal ini merupakan kesenangan karena pertimbangan syariat, bukan pertimbangan karena tabiat. Sebab tabiat manusia tentu tidak akan pernah menyukai musibah. Perumpamaannya seperti orang yang sakit dan harus meminum obat untuk kesembuhannya. Lalu dia berusaha mencari apa yang diperlukan dan mengeluarkan harta yang sebanyak-banyaknya. Setelah semuanya tersedia, tentu dia merasa senang. Tetapi dilihat dari tabiatnya, tentu dia merasa enggan untuk mencarinya sendiri. Andaikan ada seorang raja berkata kepada orang miskin, setiap kali aku memukulmu dengan alat pemukul yang kecil, aku akan memberinya 1000 dinar. Tentu dia senang jika dia lebih sering dipukul, bukan karena dia tidak merasakan sakit, tetapi karena dia mengharapkan imbalan dari pukulan itu. Begitulah orang yang dilakukan orang-orang salaf, mengharapkan pahala sehingga musibah yang menimpa itu dianggap kecil. Pasal obat sabar dan hal-hal yang dibutuhkannya. Yang menghilangkan suatu penyakit adalah menemukan obat penawar yang kesembuhannya. Dalam hal sabar, sekalipun sabar itu berat, tetapi hal itu tidak dapat disembuhkan melalui ilmu dan amal. Dari dua inilah yang dapat diramu menjadi suatu obat bagi semua jenis penyakit hati. Sebab penyakit hati menyembuhkan ilmu serta dan amal yang dipandang sesuai dengan kebutuhannya. Penyakit yang berbeda harus dicari oleh penyembuhnya yang berbeda pula. Sebab mana penyembuh adalah kebaikan dari penyakit. Kami berikan suatu contoh. Jika seorang manusia membutuhkan kesabaran untuk menghindari nafsu untuk berjima, sementara nafsu ini sudah menguasai, sulit dipisahkan, sulit ditinggalkan, dan sulit untuk dirubah, maka penyembuhnya ada 3 cara. Yang pertama, banyak berpuasa dan membatasi diri dengan sedikit makan. Kedua, memotong segala penyebab yang membangkitkan nafsu. Nafsu itu bisa terhindar melalui pandangan mata. Penghindaran pandangan ini pun tentu melibatkan hati. Lalu hatilah yang
menggerakkan nafsu. Obatnya adalah mengasingkan diri, menghindarkan diri dari gambar-gambar yang bisa dilihat dan mengontrol nafsunya. Sebab pandangan itu memang merupakan salah satu anak panah iblis yang beracun. Tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali dengan memejamkan mata dan melarikan diri. Ketiga, menghibur jiwa dengan hal-hal yang mubah dari sesuatu yang tertentu disenanginya, yaitu menikah. Segala sesuatu yang diharamkan dan disenangi tabiatnya berubah menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam hal-hal yang mubah. Ini merupakan cara pengobatan yang paling tinggi bagi mayoritas manusia. Sebab jika menggunakan dengan cara yang pertama, dengan tidak mengkonsumsi makanan, dapat menyebabkan kondisi badan menjadi lemah sementara nafsu pun masih menggelegak. Setiap manusia harus membiasakan dirinya untuk selalu fighting. Siapa yang terbiasa memerangi memerangi nafsunya, tentu dia akan mampu mengalahkannya. Jenis kesabaran dan usaha yang paling berat adalah menghentikan nafsu untuk tidak membisikkan jiwa. Hal ini terasa lebih berat bagi orang yang menganggur dan mengasingkan diri, karena berbagai macam bisikan senantiasa menyertainya. Tidak ada penyelesaiannya kecuali dengan memotong segala berhubungan dengan bisikan tersebut, menciptakan satu hasrat dan mengalihkan pemikiran kepada kerajaan langit dan bumi, keajaiban ciptaan Allah dan segala pintu ma'rifah tentang Allah. Jika hal ini sudah menguasai hati, tentu dia akan sanggup mengenyahkan daya tarik syaitan dan bisikannya. Tetapi dia tidak mempunyai perjalanan batin yang diandalkan hanya wirid yang diucapkan terus-menerus, membaca zikir dan selawat. Maka dia masih perlu menghadirkan segenap hatinya, sebab apa yang terlintas dalam batin itulah yang bisa menundukkan hati dan bukan sekedar wirid-wirid yang zahir. Inilah yang harus dicari dan diusahakan. Tentang hasil yang didapatkan karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kondisi dan amal, maka itu seperti halnya berburu yang biasanya berhubungan dengan rezeki. Ada kalanya tidak perlu bersusah payah tetapi mendapatkan hasil buruan yang banyak. Ada kalanya bersusah payah tetapi buruannya hanya sedikit. Penghalang dan masalah ini adalah usaha untuk mendapatkan daya tarik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Ini menyerupai perbuatan yang amat berat, dan ini juga merupakan pilihan hamba, tetapi pilihannya terbatas pada daya tarik itu, yaitu dengan menghilangkan segala daya tarik keduniaan dari hatinya. Suatu daya tarik yang membawanya ke tingkatan paling bawah tidak akan bisa menarik ke tingkatan yang paling tinggi. Setiap orang yang rakus kepada dunia tentu akan tertarik ke dalamnya dan memotong balitan-balitan daya tarik. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Rabb kalian mempunyai tiupan-tiupan dalam sehari-hari kehidupan kalian. Ingatlah, carilah tiupan-tiupan itu. Orang yang tidak mau berusaha dan hanya menunggu turunnya rahmat dan taubahnya orang yang mengolah tanah dan membersihkannya dari rumput lalu menyemai benih, tentu saja apa yang dilakukannya itu tidak akan gunanya, kecuali jika ada hujan atau tanah itu dialiri air. Hanya saja dia tetap yakin terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang lebih dari setahun musim hujan mungkin tentu akan turun. Seorang hamba harus membersihkan hatinya dari rumput-rumput nafsu yang menyemai benih keinginan dan keikhlasan di dalamnya, membuka lahannya agar dihembuskan kepada angin rahmat, sebagaimana masa menunggu yang semakin kuat pada musim semi saat terlihat mendung dan yang menggantung. Begitu pula saat menunggu tiupan-tiupan pada waktu-waktu yang mulia. Dan tatkala ada hasrat hati seperti hari Arafah, hari Jumat dalam bulan Ramadan, kegamangan, keraguan, dan hawa nafsu adalah sebab-sebab yang melemahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan takdirnya. Bagian kedua, seputar syukur dan keutamaannya, menyebut-nyebut nikmat dan semacam-macamnya serta hal-hal yang serupa dengan itu. Allah Ta'ala berfirman, wasanajzi syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Allah Ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wala in syakartum lazidannakum, dan jika kalian mau bersyukur niscaya aku akan menambahkan kepada kalian. Allah pula yang berhak menentukan hal-hal lain sesuai dengan kehendaknya. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kalian khawatir kepada kemiskinan menjadi kemiskinan, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya. Allah Ta'ala berfirman, fasyayaksifu ma tud'auna ilaihi in syaa. Dia hilangkan apa-apa yang bahaya yang kalian berdoa kepadanya jika Dia menghendakinya. Allah juga berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki kepada pun yang dikehendakinya. Allah Ta'ala berfirman,
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni apa-apa dosa selain kesyirikan itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Allah Ta'ala juga berfirman, wa yatubullahu ala man yasha, Allah akan menerima taubat kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ketika iblis mengetahui kadar syukur, maka dia berkata untuk menyerang Bani Adam, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka orang-orang bersyukur. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW mendirikan salat malam hingga kedua telapak kakinya pecah-pecah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, mengapa engkau masih mengerjakan seperti ini, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa yang engkau telah lampau dan yang akan datang? Nabi Muhammad SAW pun menjawab, tidakkah bolehkah aku menjadi orang-orang yang bersyukur? Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, sesungguhnya aku mencintaimu, maka ucapkan, ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa memperingatimu, bersyukur kepadamu, dan beribadah secara baik kepadamu. Pasal perwujudan syukur dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Syukur itu meliputi hati, lisan, dan anggota tubuh. Syukur dengan hati adalah bermaksud melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan itu kepada semua orang. Syukur dengan lisan adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan cara memujinya. Sedangkan syukur dengan anggota tubuh adalah dengan menggunakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepadanya dan tidak menggunakan untuk bermaksiat kepadanya. Perwujudan syukur dari mata adalah dengan menutupi aib yang dilihatnya pada diri muslim lainnya. Perwujudan syukur telinga adalah dengan menutupi setiap aib yang telah didengarnya. Hal ini adalah contoh bagaimana cara anggota tubuh untuk bersyukur. Syukur dengan lisan dapat dilakukan dengan cara menampakkan keridhaan terhadap apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang manusia diperintahkan untuk melakukan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, menceritakan kenikmatan adalah syukur dan meninggalkannya adalah kufur. Diriwayatkan bahwa ada dua orang laki-laki dari kalangan Ansor yang saling berhadapan. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada yang satunya, bagaimanakah keadaanmu pagi ini? Orang yang ditanya itu menjawab, alhamdulillah. Lalu Nabi bersabda, ucapkanlah oleh kalian dengan ucapan yang seperti itu. Diriwayatkan bahwa ada seseorang yang mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar menjawabnya. Setelah itu Umar bertanya, bagaimana keadaanmu? Orang itu menjawab, aku memuji Allah. Umar berkata, itulah yang kuharapkan. Orang-orang salaf terbiasa saling bertanya yang bermaksud agar mereka saling mengungkapkan syukur kepada Allah, hingga dengan itu orang yang bersyukur akan semakin taat. Begitu pula bagi orang yang menanyainya. Abu Abdurrahman Al-Halabi berkata, sesungguhnya jika seseorang mengucapkan salam kepada yang lainnya dan bertanya, bagaimana keadaanmu? Maka yang lainnya hendak menjawab, aku memuji Allah untuk dirimu. Malaikat yang ada di sisi kirinya bertanya kepada malaikat yang di sisi kanannya, apa yang kau tulis? Malaikat yang ada di sisi kanan menjawab, aku menulisnya dalam golongan orang-orang yang memuji. Maka jika Abu Abdurrahman ditanya, bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, aku memuji Allah untuk dirimu dan bagi semua makhluknya. Pasal syukur tidak sempurna kecuali dengan ma'rifah apa yang dicintai Allah. Ketahuilah bahwa melakukan syukur dan meninggalkan kufur tidak cukup hanya dengan mengetahui apa-apa yang dicintai oleh Allah, sebab makna syukur sebenarnya adalah dengan mempergunakan nikmatnya untuk sesuatu yang dicintainya. Sedangkan makna kufur kebalikan dari hal ini, dengan tidak mempergunakan untuk bersyukur ataupun untuk melakukan hal-hal yang dibencinya. Untuk membedakan apa yang dicintai Allah dan apa-apa yang dibenci dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan pendengaran, yang intinya adalah dengan mendengarkan ayat Al-Quran. Kedua dengan cara menggunakan hati, maksudnya adalah memandang untuk mempelajari pelajaran. Yang kedua, cara tersebut relatif lebih sulit, karena itulah Allah mengutus para rasul dan memudahkan jalan bagi makhluk-makhluknya. Pengetahuan tentang hal ini berdasarkan dari pengetahuan tentang perilaku hukum-hukum syariat dan yang berhubungan dengan perilaku manusia. Siapa saja yang tidak mengetahui hukum syariat yang berhubungan dengan perilaku manusia tentu tidak akan bisa melaksanakan syukur. Maksud memandang untuk mengambil pelajaran di atas adalah bertujuan untuk mengetahui hikmah Allah dalam setiap penciptaannya, sebab setiap benda ataupun makhluk yang diciptakan Allah di jagat alam raya ini tentu mengandung banyak hikmah. Yang ada di dalam hikmah tersebut tentu ada maksudnya. Maksud inilah yang disebut dengan hal yang dicintai. Hikmah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu hikmah yang jelas atau hikmah yang tampak atau konkret, dan hikmah yang samar dan tersembunyi
Adapun hikmah yang jelas atau tampak adalah seperti pengetahuan bahwa hikmah penciptaan matahari adalah untuk menghadirkan siang dan malam. Siang dijadikan sebagai waktu untuk mencari penghidupan, sedangkan malam dijadikan waktu untuk istirahat. Setiap bentuk aktivitas menjadi mudah jika terang, dan istirahat menjadi nyaman jika gelap. Ini adalah salah satu hikmah keberadaan matahari, bukan hikmah secara keseluruhannya. Begitu pula mencari hikmah dalam mendung yang gelap dan hujan yang turun. Sedangkan hikmah dalam penciptaan gemerlap bintang-bintang merupakan hikmah yang samar dan tersembunyi jika tidak bisa diketahui oleh setiap makhluk. Memang ada dari manusia yang bisa mengetahui sebagian kecil di antara hikmah penciptaannya, seperti keberadaannya sebagai hiasan langit. Yang pasti seluruh alam jagat raya ini tidak akan lepas dari inti hikmah. Begitu pula bagian anggota tubuh. Setiap makhluk yang diantaranya ada yang bisa dilihat jelas hikmahnya, seperti mata untuk melihat, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Sedangkan organ-organ tubuh bagian dalamnya seperti empedu, hati, jantung, guratan, nadi, dan urat, yang kecil lagi halus maupun yang besar, maka hikmahnya tidak bisa diketahui oleh setiap manusia. Jikapun ada yang mengetahui, maka pengetahuannya pun hanya sekecil saja bila dibandingkan dengan ilmu Allah. Siapapun yang mempergunakan sesuatu bukan pada tempatnya seharusnya dia diciptakan atau tidak seperti maksud penciptaannya, maka dia telah kufur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan dalam kaitan dengan sesuatu itu. Siapapun yang memukul orang lain dengan menggunakan tangan di luar haknya, berarti orang tersebut telah kufur dengan nikmat Allah dalam kaitannya dengan tangan tersebut. Karena salah satu hikmah penciptaan tangan adalah untuk membentengi dirinya dari hal-hal yang mengganggu atau dipergunakan untuk hal yang tidak bermanfaat baginya, bukan untuk menyakiti orang lain. Begitu pula dengan mata. Jika dia dibiarkan memandang hal-hal yang diharamkan, berarti dia telah kufur terhadap nikmat Allah dalam kaitan dengan mata. Selain itu, hal ini juga menyebabkan kufur terhadap nikmat matahari, sebab seseorang tidak akan bisa memandang jika tidak ada cahaya matahari. Maka dari itu, mata dan matahari diciptakan untuk memandang hal-hal yang bermanfaat dalam agama dan dunianya. Maksud dari penciptaan makhluk dan penciptaan dunia serta sebab-sebabnya adalah agar dengan dunia setiap makhluk dapat mencapai Allah. Jalan kepada Allah tidak akan sampai kecuali dengan mencintainya dan selalu bersertanya di dunia dan menghindari tipuan dunia. Seseorang tidak akan bisa beserta dengan Allah kecuali dengan senantiasa mengingatnya. Tidak bisa senantiasa mengingatnya kecuali dengan keberadaan tubuh. Keberadaan tubuh tidak akan terwujud kecuali dengan adanya keberadaan bumi, air, dan udara. Semua itu tidak akan terwujud kecuali dengan adanya penciptaan langit dan bumi, penciptaan seluruh organ baik lahir maupun batin, yang semuanya digunakan untuk kepentingan tubuh. Sementara tubuh merupakan belahan jiwa, sedangkan jiwa yang bisa kembali kepada Allah adalah jiwa yang tenang, karena terus-menerus beribadah dan mencari pengenalan ma'rifah kepada ma'rifah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Barang siapa yang mempergunakan suatu nikmat bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, berarti dia telah kufur terhadap nikmat Allah dalam segala sebab yang berhubungan dengannya. Karena itu dia telah mendahului dan mendurhakainya. Kami berikan satu contoh tentang satu hukum yang bersembunyi, tetapi bukan dipergunakan untuk tujuan tersembunyi, agar kami menjadi iktibar ataupun pelajaran. Dan seorang yang bisa mengetahui jalan syukur dan jalan kufur nikmat dapat kami katakan bahwa salah satu di antara nikmat Allah adalah diciptakannya dinar dan dirham, yang keduanya merupakan pokok kehidupan dunia. Kedua mata uang ini hanyalah sekedar kepingan dan barangnya sendiri tidak bernilai, tetapi manusia dengan terpaksa harus menggunakannya karena manusia membutuhkan berbagai barang seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan berbagai macam barang kebutuhan lainnya. Jika hikmah dinar dan dirham telah diketahui, lalu siapa yang akan mempergunakannya untuk sesuatu yang berbeda dengan tujuan kedua mata uang itu dan tidak sesuai dengan hikmah keduanya? Berarti dia telah kufur terhadap nikmat Allah. Siapa yang menimbun dinar dan dirham, berarti dia telah menggugurkan penggunaannya dan menggugurkan hikmah keduanya. Hal ini tidak ubahnya dengan hakim di tengah-tengah kaum muslimin jika dia dipenjara untuk tidak akan bisa mengadili, sebab orang yang menyimpan dinar dan dirham itu telah menyia-nyiakan fungsinya dan menghalangi perputarannya di tengah-tengah masyarakat. Karena banyak manusia yang tidak bisa membaca apa yang ada di dalam kisah ilahi yang tersirat pada lembaran benda-benda alam yang memang
tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tetapi bisa dilihat dengan mata hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka lewat penuturan yang disampaikan Rasulullah SAW. Lalu Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya pada jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa yang menggunakan dinar dan dirham sebagai bencana, dia telah kufur terhadap nikmat Allah, bahkan keadaannya lebih buruk daripada orang yang menyimpannya. Perumpamaan yang seperti adalah orang yang mendudukkan hakim negara sebagai penjahit pakaian, tukang sapu, atau pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya yang biasa dikerjakan para kuli dan buruh. Sebab besi, tembaga, atau lainnya hanya kedudukan dengan emas dan perak dalam menjaga hal-hal yang dibentuk darinya. Jadi permasalahannya tidak sebatas pada barang yang bersangkutan belaka. Jika barang-barang itu sudah dibentuk seperti yang diinginkan, maka ia tidak bisa dinilai dengan barang mentahannya. Siapa yang tidak tahu nih hikmat rahmat ilahi, maka bisa dikatakan kepadanya, barang siapa yang minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, sesungguhnya di dalam perutnya menggelagakan api neraka. Begitu pula orang yang menggelagakan riba dalam pemakaian dinar dan dirham, berarti telah mengeluarkan keduanya dari maksud penciptaannya. Inilah contoh hikmah yang tersembunyi dari hukum dinar dan dirham. Gambaran yang lain, Allah telah menciptakan dua tangan untuk menjadikan satu lebih kuat dari yang lainnya, karena yang satu lebih kuat, lebih kekar, lebih terhormat. Maka dia memiliki hak atas tangan yang satunya lagi. Allah telah memberimu dua tangan, dan kedua tangan itu membuatmu merasa perlu untuk bekerja. Sebagian pekerjaan yang dilakukan ada yang mulia, seperti mengambil mushaf, dan sebagian yang lain ada yang hina, seperti membersihkan najis. Jika engkau mengambil mushaf dengan tangan kiri dan membersihkan najis dengan tangan kanan, maka engkau telah memberikan maksud dari penciptaan kedua tangan tersebut. Engkau memberikan kemuliaan bagi pihak yang sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Yang dengan berlaku demikian, berarti engkau telah berlaku zalim kepada tangan yang sebelahnya. Begitu pula dengan penciptaan kedua kaki. Jika engkau memulai dengan menggunakan kaki sebelah kiri tatkala memakai sepatu ataupun sandal, berarti engkau telah berlaku zalim kepada kaki sebelah kanan. Sebab sandal ataupun sepatu yang dimaksudkan untuk menjaga kaki. Menikahlah dengan perkara yang ada dengan contoh ini. Dapat pula kami katakan, siapapun yang memotong sebatang dahan pohon tanpa ada keperluan dan tidak ada maksud yang benar, berarti orang tersebut telah menyalahi hikmah penciptaan pohon itu, karena dahan diciptakan agar bermanfaat bagi pohon. Jika memotongnya untuk tujuan yang benar, maka itu tidak mengapa. Sedangkan siapa yang memotongnya tanpa ada hak untuk memotong karena disebabkan pohon tersebut bukan miliknya, maka orang tersebut telah berlaku zalim sekalipun mungkin dibutuhkan. Jadi dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Ketahuilah hakikat nikmat dan pembagian-pembagiannya. Ketahuilah bahwa setiap apapun yang diburu maka itu disebut nikmat, tetapi hakikatnya nikmat tersebut adalah kebahagiaan kehidupan akhirat. Kalaupun selain itu disebutkan nikmat, juga diperbolehkan. Menurut hemat kami, segala perkara dapat dibagi menjadi 4 macam. Pertama, yang bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Kedua, mudarat baik di dunia maupun akhirat. Ketiga, yang bermanfaat pada saat ini dan menjadi mudarat pada masa mendatang. Keempat, yang mudarat pada saat itu dan menjadi manfaat pada masa mendatang. Nikmat Allah Ta'ala yang melimpah. Nikmat itu bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu pertama, nikmat yang merupakan satu-satunya tujuan untuk dicari. Tujuan yang dicari di sini maksudnya adalah kebahagiaan akhirat. Orang-orang yang mendapatkannya kembali menjadi 4 sifat, yaitu 1, kekal dan tidak fana. Kedua, senang dan tidak ada duka. Ketiga, kaya. Keempat, tidak miskin. Kedua nikmat yang dicari dan mendapatkan tujuan itu maksudnya adalah sarana atau fasilitas untuk mendapatkan kebahagiaan di atas yang menjadi 4 macam, yaitu keutamaan jiwa seperti iman dan akhlak yang baik. Kedua, keutamaan fisik seperti kekuatan, kesehatan tubuh, dan umur yang panjang. Ketiga, nikmat yang menyertai fisik seperti harta, pangkat, jabatan, dan keluarga. Keempat, sebab-sebab yang dipadukan dengan keutamaan yang dirasa seperti petunjuk, bimbingan, dan kelurusan yang pasti. Ini semua merupakan sebuah nikmat. Tentang kesehatan, kekuatan, ataupun panjang umur, hal tersebut juga merupakan suatu nikmat, karena ilmu dan amal tidak akan sempurna tanpa dukungan kesehatan.
kekuatan atau umur yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Rasulullah juga pernah ditanya, siapakah orang yang paling baik? Maka beliau menjawab, siapa yang umurnya panjang dan baik amalnya. Sekalipun harta, pangkat, dan jabatan merupakan suatu nikmat, tetapi kami telah menjelaskan bencana-bencana apa saja diakibatkan dalam uraian terdahulu. Jadi pada dasarnya hal-hal tersebut bukan suatu tercela, sedangkan petunjuk, bimbingan, dan kelurusan tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan nikmat yang besar, karena tidak ada orang yang tidak memiliki taufik. Karena itu dikatakan jika pertolongan Allah tidak turun kepada seorang pemuda, maka hendaklah dia lebih memperbanyak lagi usahanya. Nikmat-nikmat Allah yang berasal dari makanan. Kami telah menyebutkan sejumlah nikmat. Kami menyebutkan bahwa kesehatan sebagai salah satu nikmat yang berada di peringkat kedua. Jika kita mencari sebab-sebab yang dapat mendatangkan nikmat, tentu kita tidak akan bisa menghitungnya atau mengukurnya. Misalnya saja makan merupakan salah satu sebab kesehatan. Kami akan sebutkan sejumlah sebab yang sempurna yang berasal dari makan sebagai suatu catatan saja, bukan sebagai penjelasan terperinci. Dapat kami katakan bahwa sejumlah nikmat yang Allah karuniakan kepadamu adalah bahwa Allah telah menciptakan panca indera untukmu dan alat gerak untuk mencari makanan. Perhatikanlah urutan-urutan hikmah yang Allah karuniakan dalam panca indera, yang kesemuanya merupakan alat untuk mengetahui. Dan inilah penjelasannya. Pertama, indera peraba. Ini merupakan indera pertama yang diciptakan untuk hewan. Tingkat indera ini paling peka karena dia dapat merasakan sesuatu yang bersentuhan dengannya. Kedua, indera pencium. Penginderaan terhadap sesuatu yang jauh darimu tentu akan lebih sempurna, maka engkau membutuhkan sesuatu indera yang membuatmu bisa mengetahui sesuatu yang jauh darimu. Karena itu Allah menciptakan alat pencium bagimu. Terus ketiga, indera penglihatan. Walaupun dengan indera pencium engkau dapat mencium bau sesuatu, tapi engkau tidak tahu dari mana bau itu berasal, sehingga engkau merasa perlu berputar-putar sambil menusuk baunya hingga engkau menemukan benda yang baunya yang engkau cium, dan bisa jadi engkau tidak mendapatkan karena itu Allah menciptakan alat penglihatan bagimu agar engkau dapat mengetahui apa yang letaknya jauh darimu, dan engkau mengetahui juga di mana letak benda itu berada.